Untuk membuat kabel cross ini seperti biasa, perangkat yang dibutuhkan adalah yang pertama kabel UTP nya itu sendiri. Nanti untuk panjangnya bisa kalian sesuaikan dengan jarak antara perangkat yang akan dihubungkan yang satu dengan perangkat yang lain, nanti bisa disesuaikan. Nah, di sini untuk pertama adalah kabel UTP, kemudian yang kedua adalah konektor RJ45 ya, konektor RJ45, kemudian ada tang crimping ya. Ini tang crimping bisa digunakan untuk melakukan pengkrimpingan konektor RJ45 yang nanti akan disambungkan atau dipasangkan pada kabel UTP. Kemudian lamp tester ya, lamp tester ini berfungsi untuk melakukan pengujian apakah konfigurasi yang kita lakukan itu sudah betul atau belum ya. Ini bisa kita gunakan untuk melakukan pengujian kabel atau pengujian konfigurasi kabel yang telah kita buat. Langkahnya sama seperti pada saat kita melakukan pembuatan kabel strike ya. Jadi ketika kalian membuat kabel strike, kalau misalnya belum melihat videonya silahkan bisa dicek di channel belajar komputer jaringan untuk pembuatan kabel strike. Nah, untuk kabel ya pada umumnya ada dua ujung. Nanti ujung yang pertama kita urutkan kabel kecil yang ada di dalam kabel UTP ini sesuai urutan yang dilakukan pada kabel strike, yaitu urutannya adalah putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Terlebih dahulu kita kupas untuk selaput kabel ya, kedua ujung ini kita kupas selaput kabelnya dulu menggunakan tang crimping. Ya, sudah terkupas kabelnya, tinggal kita urutkan kabel kecil yang ada di dalam kabel UTP ini. Di dalam kabel ini ada 8 kabel kecil ya. Kita urutkan sesuai urutan pada saat kalian sama seperti ketika kalian membuat kabel dengan konfigurasi strike ya. Kita buka dulu untuk pelipatan kabelnya masing-masing biar terbuka semua. Kalau sudah terbuka semua untuk kabelnya, kita rapikan atau rapatkan kabelnya. Kalau sudah rapat kabelnya seperti ini, jangan lupa urutannya ya, urutannya sama seperti ketika kalian mengurutkan kabel strike ya, putih orange, putih hijau biru, kemudian putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Kemudian setelah dirapikan seperti ini, kita potong kabelnya biar tidak terlalu panjang. Kita potong kurang lebih 1 cm ya. Sudah terpotong. Kalau sudah terpotong silakan lanjutkan pada pemasangan ke konektor RJ45 ini ya. Posisi konektornya adalah seperti ini ya, pengaitnya berada di bawah, jangan lupa. Kemudian urutan kabelnya seperti ini ya, bisa dilihat. Kalau sudah kita masukkan, ketika sudah dimasukkan seperti ini, jangan lupa diperhatikan bagian depan pin-pin kabelnya, kabel kecil ya, pin-pin kabel kecilnya harus kelihatan yang berwarna keemasan di sini di ujung kabelnya. Kalau sudah, tinggal kita lakukan pengkrimpingan, dikrimping menggunakan tang crimping ini. Kita pasangkan pada lubang yang ada pada tang crimping ini. Ya, kita pasangkan seperti ini, kemudian kita tekan tang crimpingnya ya, ditekan ya. Kalau sudah, kita lepas ya. Ini sudah terkrimping untuk kabelnya, sudah kita crimping, dan karena selaputnya ini masuk jadi terkunci ya, terkunci
selaput luar paling luar ini masuk ke dalam konektor RJ45 dan terkunci oleh pengunci yang ada di konektor RJ45 ini ya, terkunci, ini kencang. Kemudian untuk ujung yang kedua kita buka dulu untuk selaputnya menggunakan tang krimping sama seperti tadi. Kalau sudah terbuka, sama kita urutkan dulu pengabelannya. Buka dulu untuk masing-masing lipatan yang ada pada kabel. Oke, kalau sudah terkupas, kemudian kita membuka lipatan kabel masing-masing yang ada di dalam kabel UTP ini, terbuka seperti ini. Tinggal kita langsung mengurutkan urutan warnanya. Kita urutkan sesuai dengan ujung pertama dulu ya, sebelum nanti ada yang beberapa yang disilangkan. Untuk urutan yang pertama tadi kabelnya adalah putih orange, putih hijau biru, kemudian putih biru hijau, putih coklat. Itu untuk urutan kabel di ujung pertama tadi. Nah, di ujung kedua ini nanti ada kabel yang kita silangkan. Kabel tersebut adalah kabel dengan nomor urutan 1, 2, 3, dan 6. Dimana untuk kabel urutan nomor 1 kita pindahkan ke nomor 3. Kita pindahkan ke nomor 3. Kemudian nomor 3 kita pindahkan ke nomor 1. Untuk yang nomor 2 kita pindahkan ke nomor 6. Ke nomor 6. Kemudian untuk yang nomor 6 kita pindahkan ke nomor 2. Kita pindahkan ke nomor 6 untuk yang nomor 2, dan nomor 6 pindah ke nomor 2, sehingga urutannya adalah seperti ini ya. Yang tadinya nomor 3 pindah ke nomor 1, yang tadinya nomor 6 pindah ke nomor 2, yang tadinya di urutan nomor 3 nomor 1 pindah ke urutan nomor 3, dan untuk yang tadinya di nomor urutan nomor 6, nomor 2 ya, nomor 2 untuk oranye pindah ke nomor 6 ya. Jadi urutannya adalah putih, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, orange, putih, coklat. Untuk yang lain tetap sama. Jadi yang disilangkan hanya kabel nomor urutan 1 pindah ke 3, 2 pindah ke 6 ya. Itu yang diurutkan pada ujung kedua untuk melakukan pembuatan konfigurasi kabel cross. Kalau sudah, kita rapikan dulu. Kalau sudah rapi, dirapatkan, kita potong lagi kurang lebih 1 cm. Masih ada yang tinggal. Oke, sudah. Jangan lupa urutannya dipastikan masih dalam urutan yang betul. Putih, hijau, putih oranye biru, putih biru orange, dan putih coklat. Kalau sudah, kita masukkan ke konektor. Untuk masukkan konektornya sama seperti tadi urutannya, pemasangan seperti ini. Pengait berada di bawah ya. Ini kabel saya pegang di tangan kiri ya, kabel saya pegang tangan kiri. Kemudian untuk konektor saya pegang di tangan kanan ya. Kemudian kita masukkan ke konektornya. Sama seperti tadi, jangan lupa dilihat, dicek bagian paling depan. Usahakan untuk pin-pin kabel yang kecil kelihatan ya, agar sampai rapat atau masuk ke menempel bagian ujung ini. Kalau sudah, kita crimping. Seperti ini, kemudian kita crimping. Kalau sudah, dilepas lagi. Ini untuk kabel sudah terkrimping pada ujung yang kedua ya. Untuk langkah selanjutnya, ketika kedua ujung sudah dikrimping ini kita lakukan pengujian atau mengecek apakah pengkrimpingan kita atau pengkonfigurasian kabel cross kita berhasil atau tidak dengan menggunakan LAN tester ya. Kita coba uji. Ujung satunya dipasangkan pada port RJ45 di bagian LAN tester yang besar, kemudian
ujung satunya lagi dimasukkan pada port LAN tester yang kedua yang akan kita buka seperti ini. Ya, kita pasangkan seperti ini ya. Kemudian kita nyalakan untuk power dari LAN testernya di sini. Nah, kita coba lihat 1 3 2 6 3 1 6 2. Yang lain 44 55 77 88 masih sama. Hanya nomor 1 2 3 dan 6 saja yang disilangkan. Ini kalau sudah menunjukkan seperti ini, berarti untuk konfigurasi kabel yang kita lakukan sudah berhasil. Tinggal kita gunakan untuk melakukan penyambungan dua perangkat yang sejenis, misalkan komputer dengan komputer dihubungkan secara langsung. Ya, ini ya. Oke, kalau sudah betul untuk konfigurasinya, tinggal kita lepas, kita sambungkan ke perangkat yang kita koneksikan ke jaringan, atau kita pasangkan pada perangkat untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis, misalkan komputer dengan komputer. Ya, seperti itu saja untuk tutorial pembuatan kabel cross pada video kali ini. Silakan kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa mengetikkan pertanyaan atau masukan di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.